Pernah dengar nggak soal istilah positivitas beracun? Kedengarannya agak aneh ya. Gimana bisa sih sesuatu yang positif itu malah jadi racun? Nah, di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas apa sebenarnya ini dan kenapa kita semua perlu banget buat paham. Pasti sering banget lihat tulisan ini kan? Di media sosial, di baju-baju, bahkan di hiasan dinding kafe. Kelihatannya sih bagus dan memotivasi banget. Seolah-olah ini kunci buat hidup bahagia. Tapi apa benar sesimpel itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau dorongan buat selalu lihat sisi baiknya ini justru sebenarnya nutupin sesuatu yang lebih dalam? Dan ironisnya malah lebih nyakitin. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ngertiin paradoksnya dulu, terus kita definisikan apa itu positivitas beracun, lihat bahayanya apa aja, dan yang paling penting nih, kita bakal bahas penawarnya, yaitu empati, dan gimana cara prakteknya. Bagian 1, paradoks positivitas. Yup, kamu nggak salah dengar. Kita akan bahas sisi lain dari sesuatu yang selama ini kita anggap selalu baik. Tentu aja, jadi orang positif itu bagus. Banyak banget penelitian yang bilang itu ada hubungannya sama kebahagiaan dan kesehatan. Tapi, coba dibayangin tanaman. Air itu kan penting buat tanaman. Tapi kalau disiram kebanyakan, akarnya malah bisa busuk kan? Nah, positivitas juga gitu. Sesuatu yang baik, kalau berlebihan justru bisa jadi racun. Inilah paradoksnya. Lanjut ke bagian 2. Yuk kita bedah lebih dalam, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan positivitas beracun ini? Nah, ini dia definisi intinya. Jadi ini tuh bukan sekedar optimisme biasa ya. Ini lebih ke obsesi untuk selalu positif, yang akhirnya malah bikin kita nolak atau neken emosi-emosi sulit. Contohnya nih, pas kita lagi sedih banget abis putus cinta, tapi kita maksa diri buat semangat, tanpa ngasih ruang buat ngerasain sedih atau kecewa. Nah, itu dia positivitas beracun. Coba deh lihat kalimat-kalimat ini. Familiar banget kan? Jujur deh, kita mungkin pernah ngucapin ini ke temen dengan niat yang super baik. Tapi buat orang yang lagi benar-benar berjuang, kalimat kayak kamu harus bersyukur orang lain lebih menderita atau jangan negatif gitu dong, itu bisa terasa kayak perasaannya nggak dianggap dan malah bikin mereka makin ngerasa sendirian. Oke, bagian 3. Bahaya kebahagiaan paksa. Setelah kita tahu definisinya, sekarang kita lihat dampak nyatanya. Apa aja sih bahaya dari kebahagiaan yang dipaksain ini buat kesehatan mental dan hubungan kita? Ada sebuah penelitian menarik dari Universitas Tarumanegara di Jakarta tahun 2024 yang menyoroti masalah ini. Mereka secara khusus melihat gimana tekanan untuk selalu kelihatan positif, baik dari diri sendiri atau dari lingkungan, itu ternyata berhubungan erat sama tingkat stres di kalangan mahasiswa. Dan hasilnya lumayan bikin kaget. Penelitian ini menemukan kalau 57,9% mahasiswa yang disurvei itu mengalami stres di kategori berat. Wow, itu bukan angka kecil loh, lebih dari setengahnya. Ini nunjukin ada tekanan yang benar-benar nyata yang dirasain anak-anak muda buat harus selalu tampil oke di tengah semua tantangan. Jadi, ini dia inti masalahnya. Waktu kita dipaksa buat selalu bahagia, kita jadi ngerasa malu atau bersalah pas lagi ngerasa sedih, marah, atau kecewa. Akibatnya, ya kita pendem aja perasaan itu. Kata para ahli, ini justru memperburuk stres dan bisa ningkatin risiko depresi. Kita jadi ngerasa sendirian banget sama perasaan kita. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kita bahas solusinya. Empati. Karena ada loh cara yang jauh lebih sehat dan suportif buat berinteraksi satu sama lain. Jawabannya adalah empati. Empati itu bukan tentang ngasih solusi kilat atau kalimat klise. Empati itu tentang mendengarkan, mencoba mengerti, dan mengakui kalau apapun yang dirasain seseorang itu, ya valid, sah-sah aja. Ini tentang ngasih ruang aman buat mereka ngerasain apapun yang perlu mereka rasain, tanpa dihakimi. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Positivitas beracun itu kerjaannya menyingkirkan dan membatalkan perasaan, yang akhirnya bikin kita ngerasa terisolasi. Nah, sebaliknya, empati itu memvalidasi dan mendengarkan, yang justru membangun koneksi. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental, dari mencoba memperbaiki orang lain, jadi cuma sekedar hadir dan memahami mereka. Bagian terakhir, mempraktekkan empati. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana caranya kita bisa nerapin empati ini dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Ini dia 4 langkah sederhana tapi efeknya luar biasa. Pertama, dengerin. Beneran dengerin, bukan nunggu giliran ngomong buat ngasih nasihat.
Kedua, validasi. Cukup bilang sesuatu kayak, pasti berat ya rasanya, atau aku ngerti kenapa kamu ngerasa gitu. Itu udah cukup banget. Ketiga, tanya. Jangan nebak-nebak, langsung tanya. Ada yang bisa aku bantu? Dan yang keempat, cukup hadir. Kadang kehadiran kita dalam diam itu udah lebih dari cukup. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Ini semua kan dimulainya dari interaksi kita sehari-hari ya, di keluarga, sama teman, di tempat kerja. Jadi, gimana caranya kita bisa bareng-bareng beralih dari yang tadinya memaksakan kebahagiaan, jadi menciptakan sebuah ruang di mana semua perasaan, baik itu yang enak maupun gak enak, boleh ada dan diterima.